Maya menapaki lantai ruang arisan dengan langkah pelan. Mata menatap dekorasi yang sudah familiar tapi terasa asing hari itu. Saat ia melangkah melewati pintu, ibu mertua sudah menunggu, berdiri di samping meja sambil menatapnya dari atas ke bawah. Wah, Maya, cantik, tapi semoga pakaianmu gak sekaku sikapmu di rumah. Ujarnya sambil tertawa kecil diiringi beberapa senyum teman arisan. Semua mata menoleh ke Maya. Maya menelan ludah, mencoba menyembunyikan rasa canggung. Ia menyandarkan tas di kursi, lalu duduk perlahan. Ada jeda sunyi yang terasa lama, di mana semua orang menunggu reaksinya. Maya hanya tersenyum tipis, tapi matanya tetap menatap ibu mertua dengan pertanyaan tak terucap. Rangga, suaminya, sibuk dengan ponsel di saku jaket, menunduk sambil tersenyum sendiri pada layar. Salah satu teman arisan menyapa Maya, tapi tatapannya sekilas menatap Rangga, yang dengan cepat menutup ponsel. Maya sadar semua orang memperhatikan dinamika ini, dan canggungnya bukan hanya karena ibu mertua. Ada sesuatu di udara yang tak bisa diabaikan. Ia menggenggam tasnya lebih erat, merasa posisi diri semakin terpojok. Jangan duduk di sana sendirian, ayo ikut kami, kata ibu mertua, menepuk kursi di sampingnya. Maya tersenyum, berpura-pura rileks, namun setiap gerakan terasa diawasi. Ia menoleh sebentar ke Rangga, yang sekadar mengangguk dan tersenyum tipis, tapi tidak menatapnya lama. Ada jarak yang terasa nyata, dan Maya mencatatnya dalam diam. Beberapa menit berlalu, dan ibu mertua mulai membuka percakapan dengan nada ringan tapi menusuk. Semoga menantu saya nggak seperti yang kabarnya suka main HP terus sama tetangga ya. Tawa kecil terdengar di sekitar meja, dan mata semua orang mengarah ke Rangga. Maya merasakan wajahnya memanas, tapi ia tetap diam, menahan kata yang ingin terlontar. Ia menunduk sebentar, memeriksa ponselnya, pura-pura sibuk, tapi matanya masih mengikuti gerak-gerik Rangga. Setiap senyum dan ketawa Rangga terasa salah tempat di tengah hinaan publik ini. Maya menarik napas dalam-dalam, menata sikapnya agar tetap tenang. Ia tahu, reaksi sekecil apapun bisa dimanfaatkan ibu mertua untuk menekan lebih jauh. Saat perbincangan berlanjut, Maya merasakan semua mata sesekali meliriknya. Ia menatap jendela di samping, mencoba menenangkan diri, tapi kesadaran bahwa arisan ini bukan lagi tempat aman tetap menghantui. Setiap langkah, tawa, dan gerak Rangga menjadi pengingat nyata. Posisinya di sini terancam, dan hari ini tidak akan sama seperti biasanya. Maya menyesap teh yang mulai hangat, mencoba fokus pada percakapan ringan teman arisan di sekitarnya. Tapi matanya terus terseret ke Rangga, yang duduk beberapa kursi dari tempatnya. Ia melihat suaminya menunduk pada ponsel, senyum kecil mengembang di bibirnya, jari-jarinya bergerak cepat di layar. Maya menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Saat ia menoleh lebih dekat, Rangga tiba-tiba menutup layar ponsel begitu mata mereka bertemu. Terselip rasa panas di wajah Maya, tapi ia tetap diam, pura-pura menyesuaikan diri dengan lelucon ibu mertua. Beberapa teman arisan menatap sekilas ke arah Rangga, kemudian cepat mengalihkan pandangan, seolah sadar ada yang tak pantas tapi takut ikut campur. Maya menatap kembali ponselnya, berpura-pura sibuk, tapi hatinya mulai berdebar. Setiap kali Rangga tersenyum kecil sendiri, ada getaran pengkhianatan yang terasa nyata. Ia menekan bibir, tidak ingin terdengar berkomentar, tapi rasa curiga mulai merayap perlahan. Suasana yang tadinya terasa canggung karena hinaan ibu mertua kini bertambah tebal oleh misteri di depan matanya sendiri. Mau ikut makan kue? Tanya teman arisan sambil menyodorkan piring. Maya mengangguk tipis, tapi pandangannya tetap terpaku pada Rangga. Ia memperhatikan setiap gerakan tangan suaminya, cara ia menatap ponsel, bahkan cara ia sedikit menunduk ketika ada yang lewat di dekatnya. Ada sesuatu yang disengaja, tapi Maya belum tahu pasti apa. Setiap kali Rangga menoleh, ia berpura-pura tersenyum ke teman lain, tapi Maya menangkap kilatan cepat di matanya sebelum layar ditutup. Ada rahasia di sana, sesuatu yang jelas bukan untuknya. Maya menahan keinginan untuk menegur atau bertanya, memilih duduk diam, menelan semua rasa curiga yang menekan. Beberapa menit terasa seperti jam. Maya memperhatikan cara Rangga bergerak di sekitar meja, gesturnya yang ringan tapi penuh maksud. Ia mencatat semuanya dalam diam, sadar bahwa hari ini tidak akan sama seperti arisan-arisan sebelumnya. Ada ketegangan yang kini melekat, nyata, dan tidak bisa diabaikan lagi. Ibu mertua berdiri di depan meja arisan dengan senyum tipis yang tajam. Oke, kita mulai kuis, ya. Semoga menantu saya nggak seperti yang kabarnya suka main HP terus sama tetangga ya.
Ucapnya sambil menatap langsung ke Maya dan Rangga. Suasana langsung berubah. Tawa kecil terdengar di beberapa sudut meja. Tapi mata semua orang kini fokus pada pasangan itu. Maya menahan napas. Merasakan wajahnya memanas. Ia menggenggam tasnya di pangkuan. Berusaha tetap diam. Tidak ada kata yang bisa ia lepaskan sekarang. Dan setiap senyum ibu mertua menekan sedikit demi sedikit. Teman-teman arisan menatap sebentar. Kemudian menoleh ke arah lain. Tapi rasa canggung tetap menggantung di udara. Rangga menunduk. Mencoba tersenyum tipis. Seolah tidak terjadi apa-apa. Maya menatapnya dengan pertanyaan tanpa suara. Matanya bertanya, "Apa kamu sengaja? Apa semua ini yang kamu biarkan terjadi?" Rangga hanya mengangkat bahu halus. Lalu kembali menatap ponselnya di meja. Diam. Tanpa jawaban. Beberapa orang mulai tertawa kecil lagi. Mengomentari, "Lelucon, ibu mertua." Maya menekankan punggungnya agar tetap lurus. Menahan rasa malu yang ingin ia tampakkan. Ia sadar, reaksi sekecil apapun bisa dimanfaatkan untuk mempermalukannya lebih jauh. Ia memilih menunduk sebentar, menatap gelas teh di depannya, dan menarik napas panjang. Ibu mertua terus menatap. Senyum yang sama tapi lebih dingin. Maya menyadari tekanan ini bukan hanya dari hinaan verbal, tapi dari semua mata yang menilai rumah tangganya, menilai suaminya, menilai dirinya sendiri. Setiap detik terasa menekan, dan posisi Maya di sini menjadi rapuh. Teman arisan lain mulai bertanya-tanya, menatap Rangga yang terus sibuk dengan ponsel. Maya menatap suaminya, menahan dorongan untuk menegur. Ia tahu, jika ia bereaksi sekarang, semua akan berubah menjadi pertunjukan dramatis yang ibu mertua ingin lihat. Maya tetap diam, mengatur diri agar tetap tenang, sekaligus mengumpulkan bukti dalam diam. Maya menunduk sebentar ke ponselnya, berpura-pura mencari sesuatu di aplikasi resep. Tapi matanya tetap mencuri pandang ke ponsel Rangga, yang diletakkan di meja, layar menghadap ke bawah. Ada sesuatu yang berbeda hari ini, ada ketenangan aneh pada senyumnya setiap kali ia menunduk ke ponsel. Maya menelan ludah. Menahan detak jantung yang tiba-tiba lebih cepat. Begitu Rangga berdiri dan pergi ke arah dapur, Maya melihat layar ponselnya sekilas. Jantungnya terhenti sesaat. Ada percakapan mesra yang muncul di notifikasi chat, emoji hati, sapaan manja, tawa singkat, semua terasa seperti pukulan pelan tapi nyata. Maya menatap ponsel suaminya dengan tangan gemetar, menyadari apa yang selama ini ia curigai kini benar-benar nyata. Ia menarik napas panjang, memeriksa sekeliling. Tidak ada yang menatapnya langsung. Hanya beberapa teman arisan sibuk dengan percakapan masing-masing. Maya cepat mengambil foto layar ponsel itu dengan ponselnya sendiri, menyimpan bukti dalam diam. Setiap gerakan terasa berisiko. Rangga bisa kembali kapan saja, dan semua bisa berubah seketika. Rangga kembali dari dapur dengan senyum biasa, menatap Maya sebentar. "Semuanya baik-baik saja di sini?" tanyanya. Nada suaranya ringan tapi tegang. Maya mengangguk tipis. Pura-pura santai. "Iya, semuanya lancar," jawabnya. Tapi matanya tetap menyimpan informasi yang Rangga tidak tahu. Ada jarak baru antara mereka yang tidak bisa dihapus begitu saja. Maya menyesap teh lagi, mencoba menenangkan napasnya. Tapi pikirannya sibuk menata strategi. Ia sadar, bukti ini bisa menjadi pegangan. Tapi jika salah langkah, semua bisa kembali memalukan dirinya di hadapan ibu mertua dan teman arisan. Ia mengatur posisi duduk, memeriksa kembali ponsel, memastikan tidak ada yang mencurigai tindakannya. Detik demi detik terasa lebih panjang. Suara tawa ringan ibu mertua di seberang meja terdengar tajam di telinga Maya. Setiap gerak Rangga kini terpantau. Setiap senyum kecilnya dianalisis dengan cermat. Tekanan meningkat, bukan karena hinaan, tapi karena fakta yang tidak bisa diabaikan lagi. Perselingkuhan Rangga nyata, dan Maya memegang bukti yang bisa mengubah segalanya. Maya baru saja menurunkan ponselnya setelah mengambil foto layar chat Rangga, ketika matanya menangkap sesuatu di sudut ruangan. Salah satu teman arisan menatap Rangga yang sedang menutupi ponselnya dengan tangan, seolah berusaha menyembunyikan sesuatu. Mata mereka sempat beradu dengan Maya, lalu memberi sinyal tipis, sekadar anggukan halus dan alis terangkat. Hawa dingin merayap di punggung Maya. Semua yang ia lakukan tiba-tiba terasa lebih berisiko. Jika teman ini mulai berspekulasi, rumor bisa menyebar lebih cepat daripada yang ia prediksi. Maya menahan napas, berusaha tetap diam. Namun setiap gerak Rangga kini diperhatikan orang lain, dan tatapan teman arisan itu membuat situasi semakin menekan. Rangga menggeser ponselnya ke bawah meja, tersenyum tipis ketika Maya menoleh ke arahnya.
Maya membalas dengan senyum datar. Tapi matanya tetap menelusuri gerak-geriknya. Tidak ada kata yang bisa diucapkan sekarang tanpa memancing perhatian. Ia memilih duduk lebih tegap, menahan dorongan untuk langsung menegur atau bertanya. Teman arisan itu melirik kembali, seolah ingin memastikan apa yang mereka lihat benar. Maya menyadari risiko sosialnya. Jika ada yang mulai berspekulasi, nama baiknya bisa terseret, dan ibu mertua pasti akan memanfaatkannya. Tekanan itu menekan perutnya, membuat setiap napas terasa berat. Ia menggenggam tas di pangkuan, tangan sedikit gemetar, sambil memikirkan langkah berikutnya. Bukti di ponselnya bisa menjadi senjata, tapi siapa yang melihat, siapa yang menilai, semuanya menambah beban psikologisnya. Maya tahu, diam bukan berarti aman, diam sekarang justru menuntut kewaspadaan ekstra. Rangga menoleh sebentar, menatap Maya, seolah ingin memastikan reaksinya. Maya menahan mata untuk tidak terpaku, menatap sekilas ke gelas teh di depannya, dan perlahan menyesap. Semua gerakannya diatur agar tetap terlihat santai, meski ketegangan di sekelilingnya semakin nyata. Suasana meja arisan mulai terasa panas, meski tawa kecil terdengar di beberapa sudut. Ibu mertua mencondongkan badan, menatap Maya dengan senyum yang dingin. Wah, kamu terlihat tegang sendiri, Maya. Istri yang baik kan harusnya bisa mengontrol suaminya, ya? Ucapnya sambil menepuk meja ringan, seolah itu hanyalah lelucon. Maya menelan ludah, menahan rasa panas di pipi. Napasnya terasa lebih berat dari biasanya. Ia bisa merasakan tatapan teman arisan. Beberapa menatapnya dengan rasa ingin tahu, yang lain menatap Rangga. Tekanan publik ini terasa menekan lebih dalam daripada hinaan ibu mertua sebelumnya. Ini bukan lagi komentar santai, tapi penghinaan nyata yang mengukur posisinya di depan semua orang. Ia menekankan punggungnya agar tetap lurus, memilih tersenyum tipis, dan menoleh sekejap ke teman arisan. Haha, iya, semoga, ujarnya ringan, mencoba menahan nada suara agar terdengar santai. Micro-action kecil, gerakan tangan menata serbet di pangkuan, menjadi tameng diam-diam terhadap rasa malu yang mengintai. Rangga menatap Maya sekilas. Matanya sedikit bersalah tapi cepat mengalihkan pandangan ke ponsel di meja. Maya mencatat gestur itu, tetap menahan emosi. Ia sadar, reaksi kecilnya bisa dimanfaatkan ibu mertua untuk mempermalukan lebih jauh. Ia memilih diam dan mengalihkan perhatian teman arisan dengan pertanyaan ringan soal kuis, menjaga agar fokus tidak sepenuhnya tertuju padanya. Maya menyesap teh perlahan, sambil mengamati interaksi di meja. Ibu mertua masih tersenyum, puas dengan reaksinya. Tapi Maya tahu, ia memegang kendali kecil di sini, senyumnya tipis, gerakannya terukur, diamnya sengaja. Tekanan nyata kini bukan hanya dari hinaan, tapi dari fakta bahwa ia harus menata strategi diam-diam agar tidak kehilangan muka di hadapan semua orang. Detik demi detik berlalu, dan setiap tawa ibu mertua terasa seperti jarum kecil menusuk. Maya tetap tersenyum tipis, menahan emosi, menatap Rangga sekilas tanpa bicara. Suasana menekan, namun ia menahan diri, menyadari bahwa reaksi yang salah bisa mengubah segalanya dalam hitungan detik. Rangga menatap sekejap ke arah Maya, lalu berdiri dengan alasan singkat. Aku ke toilet sebentar. Maya mengangguk tipis, tapi hatinya mulai berdebar. Pergi sekadar ke toilet bukan masalah, tapi intuisinya menjerit. Gestur itu terasa berbeda, terlalu terburu-buru, terlalu tertutup. Tak lama setelah Rangga pergi, ponselnya bergetar di meja. Maya menoleh, dan layar yang tersisa dari notifikasi cepat menunjukkan pesan singkat yang terlontar. Kata-kata yang singkat tapi jelas, mengatur pertemuan rahasia. Napas Maya sedikit tercekat. Ia membaca kembali dengan hati-hati, mencatat setiap kata, setiap tanda waktu, agar tidak ada detail yang terlewat. Ia menutup ponselnya perlahan, memastikan tidak ada yang melihat. Tapi detik itu membuat ketegangan meningkat. Teman arisan sibuk dengan percakapan mereka sendiri, dan ibu mertua masih menertawakan kuisnya. Di tengah tawa dan canda itu, Maya merasakan jarak yang nyata antara dirinya dan suami. Kepercayaan yang selama ini ia pegang mulai terkikis, meninggalkan rasa dingin di perutnya. Maya menyesap teh, jari-jarinya menatap foto layar yang baru saja ia ambil. Setiap detail, dari kata hingga emoji, dicatat dalam pikirannya. Ia menyadari bahwa ia harus merencanakan langkah berikutnya dengan hati-hati. Tidak ada ruang untuk impuls, tidak ada ruang untuk reaksi spontan. Setiap gerakannya bisa diamati, setiap kesalahan bisa dimanfaatkan ibu mertua. Ia menunduk sejenak, menata napas, lalu menatap Rangga yang kembali dari toilet.
Rangga mencoba tersenyum tipis, seperti tak terjadi apa-apa. Maya membalas dengan senyum ringan. Matanya tetap menatap ponsel yang tersembunyi di saku Rangga. Ada jarak yang tak bisa dijembatani lagi. Suaminya mulai menghindar, dan Maya tahu, ia harus bertindak diam-diam untuk menjaga posisi dirinya sendiri. Detik demi detik terasa berat. Maya tetap tenang, menahan reaksi, mengamati semua detail. Di balik senyum tipisnya, ia mulai merangkai strategi, menyiapkan langkah berikutnya untuk memastikan ia tidak lagi menjadi korban dalam permainan yang Rangga mainkan diam-diam. Maya duduk di kursi, menatap gelas teh setengah kosong di depannya. Suasana arisan tetap ramai, tapi setiap tawa dan komentar terdengar menekan di telinganya. Ia merasakan dorongan untuk segera bertindak, tapi harus diam-diam. Langkah pertamanya jelas, meninggalkan arisan lebih awal. Dengan gerakan halus, Maya membuka catatan di ponselnya sendiri, memeriksa foto layar chat Rangga sekali lagi. Setiap kata, setiap emoji tercatat rapi dalam pikirannya. Bukti itu kini menjadi pegangan, sesuatu yang nyata, bukan sekadar firasat. Ia tahu, tanpa bukti itu, tindakan apapun akan sia-sia. Ibu mertua datang menghampirinya, senyum masih sama, tapi mata menyelidik. "Mau ngobrol sebentar, Maya?" Katanya dengan nada ringan tapi menusuk. Maya menahan napas, lalu tersenyum tipis. "Maaf, Bu, aku ada urusan penting sebentar." Jawabnya tenang. Tidak ada getar di suaranya, hanya ketegasan yang halus. Ia menolak ajakan itu tanpa terlihat menyinggung. Ia menyusun strategi dalam hati, meninggalkan arisan lebih awal, membawa bukti chat, tetap menjaga sikap agar tidak memberi celah bagi ibu mertua atau Rangga untuk memanfaatkan situasi. Setiap gerakan harus terkendali, dari cara berdiri, mengatur tas, hingga senyum tipis yang tetap tampak santai. Teman arisan yang duduk di dekatnya menoleh, menawarkan piring kue lagi. Maya mengangguk ringan, pura-pura sibuk, tapi matanya tetap mengamati Rangga dan ibu mertua. Setiap tatapan, setiap gestur kini dicatat dalam benaknya. Ia tahu, meninggalkan arisan dengan langkah tenang tapi penuh rencana adalah cara pertama untuk menguasai situasi. Detik demi detik terasa menahan napas. Maya menata napas, menahan rasa cemas, tapi dalam diam, ia merasa sedikit memegang kendali. Tekanan psikologis meningkat, tapi kini ada kekuatan baru, strategi yang hanya diketahui dirinya sendiri, langkah diam-diam yang bisa mengubah posisi di arisan ini. Maya menunggu momen yang tepat, duduk di ujung meja, ponsel di pangkuan. Ia membuka chat Rangga sekali lagi, memeriksa detail percakapan, memastikan semua bukti tercatat rapi. Tapi tiba-tiba, sudut matanya menangkap teman arisan yang duduk di seberang melihat layar sekilas. Mata mereka bertemu, dan teman itu hanya mengangguk pelan, tanpa sepatah kata pun. Jantung Maya berdetak lebih cepat. Sekejap itu membuatnya sadar, bukti yang selama ini ia simpan dalam diam kini telah diketahui, meski hanya sebagian. Tidak ada kata yang terucap, tapi pesan tersirat jelas. Semua orang kini mulai memiliki kesan tentang apa yang terjadi di balik senyum Rangga. Ia menutup ponsel dengan perlahan, menata tangan di pangkuan, berpura-pura menyesap teh. Tapi tekanan meningkat. Setiap tatapan teman arisan kini terasa berbeda, seperti menimbang, menilai, dan menunggu untuk melihat bagaimana ia bereaksi. Situasi ini bukan lagi rahasia kecil antara Maya dan Rangga. Ia sudah menjadi perhatian diam-diam bagi orang lain. Rangga sesekali menoleh. Matanya menatap Maya, seperti merasakan ada yang berubah. Maya tetap tenang. Senyumnya tipis tapi tegas. Ia sadar, jika salah langkah, rumor bisa menyebar lebih cepat daripada yang bisa ia kendalikan. Diamnya kini bukan lagi strategi santai, tapi pertahanan untuk menjaga posisi dan harga diri. Detik demi detik terasa menekan. Maya memperhatikan gerak tubuh Rangga, cara ia menunduk ke ponsel, cara ibu mertua sesekali menyilangkan tangan di depan wajah sambil tersenyum. Semua gerakan kini memiliki makna baru, sesuatu yang sebelumnya tersembunyi kini mulai tercium publik. Dalam diam, Maya merencanakan langkah berikutnya. Ia tahu, meski bukti telah terlihat, kontrol masih bisa ia pegang. Strategi berikutnya harus lebih cermat, karena tekanan sosial kini nyata, dan setiap gerakannya bisa menjadi penentu siapa yang menang dalam permainan diam ini. Ibu mertua mencondongkan badan, menatap Maya dengan senyum dingin yang menyimpan maksud jelas. "Kalau aku jadi kamu, aku bakal tahu siapa suamiku sebenarnya," ucapnya, suara ringan tapi menusuk, diiringi tawa kecil beberapa teman arisan. Semua mata langsung tertuju ke Maya dan Rangga. Suasana berubah,
menekan, seperti udara yang dipadatkan dalam ruangan kecil. Maya menelan napas, menahan detak jantung yang naik. Ia tetap duduk, gerakannya tenang, senyumnya tipis. Tanpa kata, ia membuka ponselnya dan menunjukkan chat Rangga. Hanya sebagian layar terlihat sekilas. Emoji dan kata-kata mesra yang muncul cukup jelas bagi siapapun yang memperhatikan. Mata teman arisan menatap Rangga, lalu kembali ke Maya, memahami sebagian situasi tanpa perlu penjelasan panjang. Rangga menatap ponsel dengan mata terbelalak, cepat menutup layar. Tapi terlalu lambat. Sebagian pesan sudah terbaca orang lain. Suasana hening sesaat, hanya terdengar desah ringan beberapa teman arisan. Tatapan bergantian antara Rangga dan Maya. Ibu mertua tersenyum, puas, tapi Maya tetap tenang, duduk tegak, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa teman arisan mulai menatap Rangga dengan rasa ingin tahu campur cemas. Mereka menyadari ada sesuatu yang disembunyikan, dan bukti yang muncul cukup memberi tekanan nyata. Maya menahan diri, tidak membicarakan apapun, tapi setiap detik membuat Rangga semakin sulit mengelak. Posisi Maya kini berbeda. Tidak lagi korban hinaan semata, tapi pengendali kecil dalam permainan ini. Maya menyesap teh perlahan. Jari-jarinya menutup sebagian layar ponsel. Ia tetap tenang, mengamati reaksi Rangga dan ibu mertua. Konfrontasi ini tidak bisa diundur, dan satu kesalahan gerak kecil bisa memperburuk keadaan. Tapi kini, bukti di tangannya membuat posisi Maya aman, sekaligus menekan lawan. Detik demi detik terasa seperti jam. Rangga menunduk. Wajahnya memerah, sementara ibu mertua tetap tersenyum tipis. Maya duduk diam, menahan semua emosi, tapi matanya menyimpan kemenangan kecil. Kontrol ada di tangannya, diam-diam, tanpa harus bersuara. Rangga menelan ludah, wajahnya memerah, tangan gemetar sedikit saat mencoba menutupi ponsel. Maya, ini salah paham, aku bisa jelasin, ucapnya, tapi suaranya terdengar berat dan tercekat di tengah tatapan semua orang. Maya menatapnya dengan tenang, duduk lurus, wajahnya dingin. Tidak ada kata marah, tidak ada teriakan, hanya kesunyian yang menekan. Beberapa detik berlalu, arisan terhenti. Tawa yang sebelumnya terdengar ringan menghilang, diganti tatapan canggung dan bisik-bisik kecil. Semua mata menatap Rangga, menunggu klarifikasi, tapi tekanan itu nyata. Setiap geraknya diamati, setiap kata yang keluar disaring oleh teman-teman arisan. Maya menyesap teh perlahan, jari-jarinya memegang cangkir, menatap Rangga tanpa bergerak. Setiap desah nafasnya seolah menegaskan posisinya. Tidak ada yang bisa menggesernya dari kursi itu. Rangga terlihat semakin gelisah. Pandangan matanya berkeliling ruangan, mencari sekadar simpati, tapi tidak ada yang menatapnya selain Maya. Ibu mertua mencondongkan badan, tersenyum tipis, tapi matanya berbinar puas. Maya sadar senyum itu tidak lagi bisa menekan dirinya. Bukti chat di ponselnya sudah berbicara. Ia tidak perlu kata-kata untuk menang. Keheningan di sekeliling justru mempertegas pengaruh yang kini ia pegang. Rangga menghela napas panjang, mencoba lagi menjelaskan, tapi setiap kata yang keluar terdengar hambar dan terbata. Teman arisan mulai menatapnya dengan rasa ingin tahu bercampur simpati kecil, menyadari ada masalah yang tersembunyi sebelumnya. Maya tetap diam, matanya dingin, dan posisi Rangga semakin terpojok. Detik demi detik terasa menahan napas. Maya tahu, ini bukan kemenangan yang riuh, tapi dampak nyata sudah terlihat. Rangga tak lagi leluasa, tekanan sosial dan bukti diam-diam kini menekannya. Semua gerakannya diawasi, semua jawaban dianalisis, dan Maya tetap duduk tenang, pengendali diam-diam dalam permainan ini. Ibu mertua menyadari bahwa arah perhatian teman arisan mulai bergeser. Mata mereka tidak lagi menatap Maya dengan hinaan, melainkan mulai menyoroti Rangga, menatap dengan rasa ingin tahu dan sedikit ketidakpercayaan. Senyum tipisnya tetap ada, tapi ada ketegangan baru yang membuatnya sesekali menelan ludah di balik tawa kecilnya. Maksudku, ya, itu cuma bercanda, katanya, mencoba memutar balik kata-katanya. Tapi tawa ringan itu tidak lagi berhasil menutupi kekakuan suasana. Teman-teman arisan mulai menatap Rangga lebih lama, beberapa bahkan menatap ibu mertua dengan heran, seolah menunggu klarifikasi. Maya tetap duduk diam, tangan di pangkuan, wajah tenang, tidak memberi celah bagi ibu mertua untuk mengendalikan narasi. Rangga terlihat semakin gelisah, matanya berkedip cepat, tangan sesekali menggapai ponsel tapi berhenti saat Maya menatap. Maya menahan napas ringan, tetap elegan, dan diamnya justru semakin menekan posisi ibu mertua.
Semua orang kini tahu ada sesuatu yang serius. Pesan dan bukti diam-diam Maya berbicara sendiri. Ibu mertua mencoba tersenyum lagi, menertawakan ringan, tapi suara itu terdengar tumpul di telinga Maya. Tidak ada yang menanggapi leluconnya. Semua mata tetap menatap Rangga, mengukur reaksi dan sikapnya. Maya menyesap teh, memandang sekeliling, dan merasakan pergeseran kekuatan dalam ruangan. Dia tetap elegan, tenang, tetapi posisi dominan sudah berpindah perlahan ke dirinya. Detik demi detik berlalu, dan tekanan balik terasa nyata. Ibu mertua tidak lagi menguasai situasi. Rangga mulai menelan rasa bersalah dan cemas. Sementara Maya tetap duduk tegap. Wajahnya datar tapi matanya penuh pengamatan. Bukti diam-diam yang ia simpan kini bukan sekadar alat, tapi perisai dan pengendali, menekan pihak antagonis tanpa kata. Suasana sunyi sesaat. Hanya terdengar napas ringan dan beberapa bisik kecil. Maya menahan senyum tipis, tetap fokus pada dirinya sendiri, sambil membiarkan situasi berbicara sendiri. Tekanan kini berbalik, dan semua orang tahu, kebenaran telah muncul, namun Maya tetap elegan, berdiri tenang di tengah kekacauan kecil yang memuncak. Maya menatap sekeliling meja arisan sekali terakhir. Rangga duduk terdiam, wajahnya memerah, pandangannya menunduk. Ibu mertua masih tersenyum tipis, tapi ada kepahitan yang tak bisa disembunyikan sepenuhnya. Maya menelan napas, menarik tasnya, dan berdiri dengan langkah tenang, elegan. Tanpa menjerit, tanpa menyudutkan, ia menoleh ke Rangga sekilas, tatapan dingin tapi terkendali. Semua orang di meja menyadari bahwa keputusan ini bukan karena kemarahan yang meledak-ledak, tapi pilihan yang diambil dengan penuh pertimbangan. Maya meninggalkan arisan, langkahnya ringan tapi tegas, membawa bukti chat yang selama ini ia pegang, simbol kendali atas situasi yang selama ini menekan. Rangga menatapnya, tidak berkata apa-apa, hanya terdiam, seperti tersadar bahwa posisi yang selama ini ia pegang telah berubah. Ibu mertua mencoba tersenyum, namun sorot matanya menandakan kecewa. Hinaan dan sindiran tidak lagi efektif, dan ia tidak bisa menekan Maya lagi. Maya berjalan menuju pintu, setiap langkahnya meninggalkan kesan. Teman-teman arisan menatapnya dengan rasa ingin tahu dan hormat diam-diam. Diamnya bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Ia tidak perlu penjelasan panjang, tidak perlu pertengkaran terbuka. Hanya dengan pergi, ia menunjukkan siapa yang memegang kendali. Suasana di meja tetap hening sesaat. Maya menutup pintu di belakangnya, meninggalkan suara arisan yang perlahan kembali normal. Tapi efeknya sudah nyata. Rangga terdiam, ibu mertua terkekang oleh situasi, dan teman arisan menyadari apa yang baru saja terjadi. Semua tekanan yang menempel selama arisan kini tetap ada, tapi Maya keluar dengan kepala tegak, penuh kendali atas dirinya sendiri. Ia menarik napas panjang di luar ruangan, menutup mata sejenak, membiarkan ketenangan meresap. Langkah ini bukan kemenangan yang riuh, tapi kemenangan yang nyata, emosi terkendali, harga diri utuh, dan kekuatan diam yang menohok bagi mereka yang ingin menekan. Maya menutup pintu mobil pelan-pelan. Suasana di luar masih terdengar samar, tawa arisan, suara gelas, bisik-bisik yang perlahan memudar. Ia menyalakan sabuk pengaman, duduk tegak, tapi tidak menyalakan radio atau musik. Hanya diam, menatap jalan di depan. Setiap lampu jalan dan bayangan pepohonan seolah bergerak lambat di matanya. Napasku perlahan menenangkan detak jantung yang masih bergetar. Tekanan di arisan, hinaan ibu mertua, dan rasa bersalah Rangga kini tertinggal di belakang. Semua itu terasa jauh, tapi jelas meninggalkan jejak. Sebuah bukti nyata bahwa Maya berhasil menahan diri dan tetap memegang kendali. Tidak ada sorak-sorai kemenangan, tidak ada kata-kata manis. Hanya sunyi yang terasa menohok, menegaskan siapa yang memegang kekuatan sebenarnya. Mata Maya menatap jalan panjang, tangan memegang setir dengan tenang. Ia menyadari sesuatu yang penting. Selama ini, ia membiarkan orang lain menentukan posisi dan harga dirinya. Kini, tidak lagi. Ia sendiri yang memegang kendali. Hidupnya, langkahnya, keputusan untuk pergi dan menetapkan batas. Suami dan mertua hanyalah bagian dari kisah, bukan penentu akhir. Detik demi detik berlalu, hanya suara mesin mobil dan desiran angin dari jendela yang sedikit terbuka. Sunyi ini bukan kekosongan. Ini ruang untuk bernapas, untuk merenung, dan untuk menegaskan bahwa kendali ada di tangannya sendiri. Ia tersenyum tipis, bukan karena riang, tapi karena lega. Sebuah perasaan sederhana namun berat maknanya. Maya menatap jalan di depan, sadar bahwa langkah berikutnya adalah miliknya sendiri.
Tidak ada tekanan dari luar yang bisa mengubah itu. Semua drama di arisan, semua hinaan, semua pengkhianatan, kini hanya tinggal kenangan yang memberikan kekuatan dan pembelajaran. Ia tidak membalas, tidak berteriak, hanya tetap diam, tetap tegak, tetap elegan. Hening di mobil terasa panjang, tapi menenangkan. Maya tahu, sunyi ini adalah kemenangan yang paling nyata, bukan dengan suara, tapi dengan kendali yang tetap utuh. Semua orang mungkin masih memikirkan Rangga dan ibu mertua, tapi dirinya? Ia sudah memutuskan siapa yang menentukan hidupnya sendiri.